Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Kita sekarang akan belajar pembelajaran 2 kelas 5 tema 1 subtema 2. Silakan disiapkan halaman 63 sampai halaman 75 buku siswa atau buku paket tematikmu. Anak-anak, kalau kita amati gambar di sini, gambar orang bermain apa ya? Iya, bermain sepak bola. Tentunya kamu sudah tahu siapa orang ini ya? Coba sebutkan dengan keras, siapa namanya? Ya, betul sekali. Ini adalah pemain sepak bola terkenal di dunia ya. Coba lihat kakinya. Wih, kakinya kokoh sekali ya. Lihat ini pahanya. Wih, pahanya kira-kira dengan pahamu besar mana ya? Tentunya besar milik pemain ini ya, karena tubuhnya sudah terlatih bertahun-tahun teman-teman ya. Kalau kamu ingin kuat seperti dia, maka kalian harus sering berolahraga. Baik, kita lanjutkan dengan tentunya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang coba kalian amati. Ini juga pemain sepak bola ya. Wah, kakinya sampai ke atas tendang bola. Ini kipernya siapa ya? Kenal kamu? Iya, ya. Baik, setelah kalian mengamati gambar ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah, maksudnya gambar ini ya. Apa ini kegiatannya? Iya, sedang bermain sepak bola. Ya, betul ya. Nomor 2, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa menurut kamu? Iya, menggunakan kaki. Ya, tidak boleh menggunakan tangan. Kalau kena menggunakan tangan, kita bisa diprisit sama wasit ya. Iya, melanggar namanya. Yang ketiga, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah di mana coba? Di dalam kelas? Tidak ya. Di dalam rumah? Bukan. Di mana? Iya, di tanah lapang atau di lapangan sepak bola ya. Nomor 4, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Ayo, apa yang harus dilakukan? Ya, silakan kalian diskusikan bersama ayah bunda atau bersama teman-temanmu ya. Kita lanjutkan. Oh, sebentar, ini ada sesuatu yang menarik. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Bagaimana? Setuju kan? Ya, pastinya kalian setuju sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan belajarnya. Kok ada orang sedang berjalan-jalan ini ya? Iya, coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun? Nah, ini berayunnya tangannya ya. Memegang dan menggenggam ya. Nah, ini lihat ini sedang berlari ya, tangannya berayun, kemudian tangannya menggenggam ya. Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Nah, ini jawabannya ya. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Tangan
dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, ini penting ya, disebut sistem gerak. Oke, kita lihat ini orang yang sedang berjalan-jalan ya. Nah, ini apa namanya teman-teman? Ini namanya otot. Otot ya. Ototmu kayak gini enggak kuat begini ya. Kalau dilihat otot itu seperti ini ya. Nanti akan kamu pelajari ada otot jantung, ada otot polos, ada otot lurik, dipelajari pada bab selanjutnya. Kemudian ini tulang ya. Kalau ini rangka, ini tulang-tulang, ini tulang anggota gerak bawah, ini anggota gerak atas tangan, ini kaki ya. Ini alat gerak manusia. Nah, ini sedang lewat kaki sama tangannya bergerak ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, halaman 56 ya. Bisa kamu lihat nanti di sana. Tulang atau rangka ya, gambar ini. Nah, menurut kamu ini tulang atau rangka ya gambar dua gambar ini? Ayo, tulang atau rangka? Ya, yang betul adalah rangka. Kenapa disebut rangka? Karena gambar ini adalah susunan dari beberapa tulang. Jadi rangka itu adalah susunan dari beberapa tulang yang membentuk sistem atau bekerja secara bersama-sama. Ini namanya rangka anggota gerak bawah atau kaki. Yang ini rangka anggota gerak atas atau tangan ya. Nah, kalau yang ini kamu takut tidak melihat ini ya? Malam-malam kalau ketemu seperti ini kamu berani tidak ya? Ya, itu hanya cerita fiksi atau cerita yang tidak sebenarnya ya. Ini adalah tulang manusia atau rangka manusia tepatnya ya. Jadi rangka manusia dari tengkorak atau rangka kepala. Kemudian saya bagi menjadi 3. Nah, di sini dibagi menjadi 3 ya. Yang ini adalah rangka kepala atau tengkorak. Yang ini adalah rangka badan. Sedangkan yang terakhir adalah rangka anggota gerak. Jadi ada 3 ya. Saya ulangi lagi. Ada rangka kepala atau tengkorak, rangka badan. Ya, saya ganti warna dulu. Rangka apa tadi? Rangka badan ya. Nah, ini rangka badan dan rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak ada tangan, ada kaki. Nama-nama tulangnya teman-teman semuanya harus hafal loh ya. Khawatir nanti keluar di ujian atau ada orang yang bertanya, atau kamu ingin masuk ke dokteran, kamu harus hafal semuanya ini ya. Siapa yang mau jadi dokter? Ya, silahkan nanti dihafalkan ya. Mulai dari kepala, tulang tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang betis, tulang kering, tulang jari tangan, tulang telapak tangan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang belikat, tulang selangka ya. Karena kamu cerdas, pasti kamu hafal nantinya. Silakan dipelajari ya. Kemudian anak-anak, kita sekarang akan berdiskusi. Bisa kamu lihat nanti halaman 58 ya. Ya, kamu telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang diskusikan dengan temanmu fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Nah, fungsi dari masing-masing tulang.
harus tahu juga fungsinya. Untuk memudahkan pekerjaanmu, kamu bisa mencari buku referensi di perpustakaan sekolah. Kalau kamu tidak bisa ke sekolah, kamu bisa melihat di perpustakaan umum Lumajang, atau kamu bisa browsing internet. Ya, kamu bisa melihat di internet ya. Nah, nanti di bukumu akan tampil seperti ini. Ada tabel, kalian disuruh mengisi masing-masing fungsinya. Contohnya, tulang hasta. Masih ingat tulang hasta, anak-anak? Di mana letaknya? Iya, di rangka anggota gerak atas atau di tangan kita. Apa fungsinya tulang hasta? Coba kita lihat lagi ya, tulang hasta. Nah, ini tulang hasta. Ini adalah tulang hasta. Nah, ini tulang yang lurus dengan jari kecil. Nah, ini adalah tulang hasta, lurus dengan jari kelingking ya, jari kecil. Kalau yang ini adalah tulang pengumpil, tulang yang lurus dengan ibu jari. Nah, ini tulang pengumpil, tulang yang lurus dengan ibu jari. Ingat-ingat ya. Lanjutkan lagi. Tulang hasta, nah fungsinya ini saya beritahu. Nanti kamu bisa mencari sendiri betul apa tidak ini. Bersama dengan pengumpil untuk membantu rotasi tangan ya, tadi berputar ya, begitu ya. Kemudian tulang atas. Nah, tulang atas apa fungsinya? Iya, nama lainnya humerus. Tulang atas itu menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Nah, itu fungsinya. Tulang pengumpil fungsinya menjadi penyusun kerangka lengan bawah sebagai bagian dari kerangka alat gerak atas manusia. Kemudian tulang pergelangan tangan, apa ya fungsinya ya? Iya, penghubung antara tulang jari dengan tulang pangkal lengan. Tulang jari dengan tulang pangkal lengan ya. Teman-teman, fungsi dari tulang telapak tangan apa ya? Nanti kamu cari sendiri. Tulang paha cari sendiri, tulang kering cari sendiri, tulang betis dicari, tulang pergelangan kaki dicari, dan seterusnya. Kalau kesulitan bisa lihat Mbah Google. Nah, kalau lihat di internet harus izin orang tuanya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini gambar siapa nih ya? Kok ada orang membungkus kerupuk ini? Nah, di halaman 69 nanti teman-teman akan disajikan sebuah bacaan yang menarik. Penyandang cacat yang sukses. Sidik, nah nama orang Sidik ya. Ini beliau Pak Sidik, teman-teman. Lihat beliau. Lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki, mulai dari pangkal paha. Bener juga nih ya. Beliau tidak punya kaki dua-duanya. Ini langsung ada di lantai. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuh untuk berjalan. Kasihan ya. Berarti tangannya untuk bekerja juga untuk berjalan ya. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Wah, hebat banget nih. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Wah, luar biasa. Kamu juga seperti ini ya. Maksudnya motivasinya ya. Kalau tubuhmu sehat semuanya, alhamdulillah ya. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses, bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya. Katanya lugas. Wah, luar biasa ya Pak Sidik ya. Coba teman-teman kita lihat beliau. Nah, ini beliau Pak Sidik ya. Coba dia mati. Dia tidak punya kaki teman-teman. Kasihan ya. Tapi dia tidak mau dikasihani karena dia sukses teman-teman. Dia menjadi pengusaha yang sangat sukses. Luar biasa beliaunya. Kalau ingin tahu ceritanya silahkan browsing bersama orang tuanya di internet. Bagaimana Pak Sidik itu dalam kehidupan sehari-harinya ya.
Jadi kalian yang sekarang di rumah punya tangan, punya kaki, punya anggota gerak lengkap, harusnya kalian bersyukur dan tidak manja, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kalian harus lebih sukses dari Pak Sidik, yaitu dengan cara bekerja keras. Oke, nanti kamu baca selanjutnya di buku ya, ceritanya Pak Sidik, pasti menarik. Nah, sekarang kita akan berkreasi, ada di halaman 72. Nah, ini gambar apa teman-teman? Gambar apa coba? Iya, betul sekali. Ini cover ya. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi. Nah, ini sisi ya, yakni depan dan belakang. Ini depannya, ini sampul belakangnya ya. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Nah, ini yang menarik ya. Apa sih unsur-unsurnya yang harus ada sehingga menarik? Kita lihat. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Nah, ini judulnya ya. Nah, menarik dan mencolok, warnanya merah. Menarik dan mencolok, besar, lebih besar daripada yang lainnya ya. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Nah, biasanya ada penjelasannya di sini. Bukunya itu buku apa, begitu ya. Ada keterangannya. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Nah, ini terdapat nama penulisnya. Kemudian terdapat identitas penerbit. Nah, penerbitnya siapa? Nah, ini penerbitnya ya. Ada penerbitnya. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Nah, gambarnya harus menarik. Coba lihat gambarnya, menarik bukan? Mereka sedang berlari di jembatan ini ya, pemandangannya indah sekali. Kemudian terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Ada sinopsisnya, ada ceritanya di belakang, menceritakan secara garis besar apa isi bukunya ya. Yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, ini punggung buku teman-teman. Nah, ini namanya punggung buku. Kemudian ada identitas bukunya. Nah, ini ada identitas bukunya ya. Nah, ini berarti ada 7 unsur-unsur cover itu dikatakan menarik atau dikatakan lengkap ya. Nanti kamu hafalkan 7-nya itu sambil mengamati gambarnya ya. Nah, ini juga buku yang bagus ya, lengkap seperti yang disampaikan tadi, mengandung 7 unsur. Kamu sudah punya ini? Apa judulnya ini? Sirah Nabawiyah. Nah, isinya bagus ini, silakan minta ke ayah dan ibumu ya, atau kamu menabung dan membelinya. Kemudian ini ada juga sampul yang keren. Wah, ini ya, sudah memenuhi semuanya dari 7 unsur ini ya. Ini bagian depan, bagian belakang, punggung buku, judul, dan lain-lainnya. Gambar menarik ya. Ya, teman-teman bisa kan membuat cover seperti ini? Ya, suatu saat kita akan membuatnya ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, sudah selesai. Sekarang kamu tinggal kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, buatlah daftar aktivitas yang kamu lakukan di rumah. Tentukan aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Nanti bisa kamu tuliskan ya bersama ayah bundamu. Berikutnya teman-teman, ayo kita berenung sebentar ya. Coba kita lihat. Kasihan anak ini ya, nggak punya tangan. Kamu harus bersyukur sudah punya tangan yang lengkap. Nah, ini kalau kalian sedang belajar sekarang pakai Google Classroom, kamu sudah harus bersyukur karena punya tangan. Kita lihat mbak ini, dia harus melihat laptop dengan kakinya karena kedua tangannya tidak ada teman-teman. Makanya kamu jangan manja, harus rajin, harus bersyukur ya. Nah, ini juga
beliau tidak punya tangan, sehingga harus bermain tenis meja menggunakan mulutnya. Luar biasa ya. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah karena memiliki tubuh yang sempurna. Banyak saudara kita yang tidak memiliki tangan atau kaki, tidak memiliki organ gerak atas dan bawah. Mari rajin ibadah dan berbuat kebaikan. Terima kasih sudah belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.